Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinatun dengan NIM 23650003. Baik, di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-6 dengan judul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime. Adapun untuk capaian pembelajarannya itu untuk memenuhi sistem pembuktian pidana di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik. Yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Dan yang terakhir, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Untuk dilema internet atau manfaat versus kejahatannya, yang pertama, faktanya internet pedang permata dua. Bisnis online-nya target pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatifnya munculnya kejahatan antisosial dan statiknya kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Untuk UU ITE sebagai payung hukum, UU nomor 11 2008, UU pertama khusus cybercrime di Indonesia. Dua materi muatan besar, yang pertama pengaturan transaksi elektronik, yang kedua tindak pidana cybercrime. Adapun sumber internasionalnya Unicitral Model Law, Conventional of Cybercrime, UU Directives. Untuk komputer dependensi era modern, faktanya ketergantungan pada komputer semakin tinggi. Yang kedua, kemampuan teknik informatika, sistem dan kirim informasi dalam kualitas tinggi. Contohnya email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Adapun dampak hukumnya, masalah pembuktian informasi digital. Untuk problem pembuktian informasi digitalnya, yang pertama itu mudah diubah, integritas data dipertanyakan. Yang kedua, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentisitas, sulit verifikasi keaslian. Selanjutnya, pernyataan krusial di masyarakat. Apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Dan terakhir, bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Adapun untuk perbandingan dokumen elektronik versus konversial, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat untuk perbandingannya. Nah, selanjutnya pembuktian dalam peradilan pidana. Untuk definisinya, dia upaya menentukan kebenaran material. Untuk tujuannya, dia bukti terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Untuk prosesnya, rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Untuk sumber faktanya, dia ingatan sanksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Adapun sistem pembuktian Indonesia pasal 183 KUHP. Untuk namanya negatif wateligic stelsel, pembuktian menurut UU secara negatif. Ada dua unsur. Yang pertama itu kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut UU. Kedua, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsipnya keyakinan hakim harus punya sumber atau alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP, yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga itu untuk suratnya, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa, dan syaratnya untuk memenuhi persyaratan formil dan material. Adapun evolusi pengaturan alat bukti elektronik, sebelum UU ITE diatur parsial di berbagai UU ITE pengaturan komprehensif. Lokasi dalam UU ITE itu terdapat pada bab 3 yang terdiri dari informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, dan pasal 44. Adapun pasal 5 UU ITE landasan alat bukti elektronik, ayat 1, informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2, informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah digunakan untuk sistem elektronik sesuai UU ITE. Dan ayat 4, pengecualian surat harus tertulis akta notaris. Adapun persyaratan material alat bukti elektronik, pertama itu berdasarkan pasal 15-16 UU ITE tentang sistem elektronik.
andal, dapat diandalkan. Ketiga, aman, terlindungi dari ancaman. 4, bertanggung jawab, ada pihak yang bertanggung jawab. 5, menampilkan kembali secara utuh, tidak ada bagian yang hilang. 6, melindungi ketersediaan, bisa diakses saat dibutuhkan. Selanjutnya, melindungi keutuhan, tidak diubah tanpa izin. Melindungi keautentikan, benar berasal dari sumbernya. Melindungi kerahasiaan, tidak bocor ke pihak tidak berhak. Dan melindungi keteraksesan, bisa diakses oleh yang berhak. Adapun persyaratan materi berdasarkan pasal 6 UU ITE, informasi dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menerapkan suatu keadaan. Adapun komputer forensik, ilmu penting. Untuk definisinya, dia cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektroniknya, dia rapuh, mudah diubah, rusak, dan hancur. Kebutuhannya tidak tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Konsekuensi kegagalan bukti tidak bisa digunakan atau disimpulkan tidak akurat. Untuk proses digital forensiknya, untuk diagramnya teman-teman bisa dilihat di sini. Yang pertama itu untuk pengumpulan barang bukti, kemudian preservasi, ketiga analisis, dan terakhir itu presentasi. Untuk tools digital forensik, yang pertama itu disk imaging, yang kedua memory analysis, yang ketiga network analysis, keempat mobil forensik, dan yang terakhir log analysis. Untuk studi kasus pembuktian email ancaman itu, yang pertama ada kasusnya email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Untuk buktinya email dari akun email Gmail. Tantangannya, akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusinya log server, IP address, metadata email, hardware analysis. Adapun untuk rangkuman dari penjelasan yang saya jelaskan tadi itu, yang pertama itu pembuktian cybercrime yang membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana, alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dengan persyaratan ketat, digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti, dan yang terakhir tantangan utamanya itu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.